Halo sahabat Garuda Website, di video kali ini kita akan melanjutkan seri tutorial membuat website di WordPress. Simak videonya. Halo, masih dengan Mansur Hafiz di sini. Video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menginstal themes, mencari themes ya dari luar maupun yang sudah ada di dashboard. Tinggal kita cari-cari aja ya, cari-cari kemudian kita install dengan beberapa kali klik. Nah, selanjutnya kita akan install plugin. Nah, plugin ini apa? Plugin ini adalah sebuah tool tambahan ya. Jadi ketika misalnya Anda ingin membutuhkan fitur tambahan, Anda bisa menggunakan namanya plugin ya. Nah, ini ada menu plugin di dashboard. Nah, jadi menu plugin ini seperti apa? Seperti video sebelumnya saya katakan, ketika misalnya Anda ingin membuat kontak form, Anda tidak perlu membuat coding yang susah-susah, Anda tinggal cari plugin yang menyediakan kontak form ya. Nah, ini contohnya, saya tunjukkan contohnya. Nah, ini kita lihat pada menu kontak ya. Nah, di kontak ini langsung muncul formnya ya, form ini. Nah, form ini bisa diisi, kemudian diisi dengan email, subjek, kemudian pesan Anda ya. Pesan Anda, form kontak. Anda pasti sering melihat ya form kontak ini di beberapa website. Kemudian ketika desain, maka Anda akan menerima email dari pengunjung website Anda. Nah, jika Anda ingin membuat kontak form ini, Anda cukup mencari plugin kontak form. Begitu juga misalnya Anda mencari tentang SEO ya, tentang optimasi SEO. Misalnya berita hari ini ya, berita terkini. Nah, Anda lihat di sini. Nah, ini juga bisa dioptimasi menggunakan SEO ya. Jadi tampilan-tampilan di sini, ini adalah title-nya, kemudian ini adalah short description-nya, nanti bisa muncul, itu bisa kita atur dengan menggunakan plugin SEO. Nah, banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa kita manfaatkan menggunakan plugin ya. Pertanyaannya, plugin apa yang harus Anda install di WordPress? Mengenai plugin apa itu tergantung kepada kebutuhan Anda. Kebutuhan Anda apa, Anda akan mencari plugin tersebut ya. Nah, kalau saya saat ini kan WordPress versi 5 ya. Ini WordPress versi 5. Ya, ketika misalnya Anda menggunakan menu post ya, saya contohkan misalnya add new. Nah, ini sudah model block editor ya, block editor. Jujur saya agak kesulitan menggunakan block editor ya, agak membingungkan. Nah, untuk itu saya lebih suka model yang klasik. Saya akan install pertama kali adalah classic editor ya. Jadi saya akan install plugin classic editor terlebih dahulu supaya tampilannya seperti WordPress yang sebelumnya. Nah, ini ada ya classic editor. Anda tinggal install, atau kalau misalnya Anda mau pencarian misalnya tidak muncul di halaman ini, Anda klik saja Classic Editor, Anda enter, kemudian nanti dia akan muncul Classic Editor, Anda klik install. Dia akan proses install. Kemudian setelah install selesai, Anda klik activate. Nah, sekarang saya akan perbandingkan ya. Ini menggunakan block editor, nah ini menggunakan Classic Editor. Nah, saya lebih suka model yang seperti ini ya. Ini plugin. Lalu plugin apa lagi yang bisa Anda gunakan? Kemudian Anda bisa menggunakan SEO ya. Kalau SEO saya lebih suka menggunakan Yoast ya. Yoast SEO. Nah, saya lebih suka menggunakan ini. Tapi pluginnya banyak ya, tidak hanya Yoast, ada juga namanya All-in-One SEO Pack, kemudian SEO Platinum, banyak sekali. Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau saya lebih suka menggunakan Yoast SEO. Oke, setelah proses install, tinggal activate. Kemudian, kalau websitenya tidak membutuhkan komentar ya, saya akan disable komen ya. Saya lebih suka menggunakan disable comment. Jadi kalau menggunakan disable comment, nah ini ada banyak ya. Anda pilih salah satu saja yang mana. Ya. Anda pilih salah satu saja. Jadi kalau menggunakan disable comment ini, maka pengunjung tidak bisa memberikan komentar di postingan artikel Anda. Ya. Ini biasanya saya gunakan untuk website-website yang tidak membutuhkan komentar. Jadi bukan di-update daily artikelnya, tapi untuk landing page ataupun misalnya untuk website-website perusahaan yang tidak membutuhkan komentar. Jadi saya menggunakan fitur ini. Ya. Nah, kemudian ada lagi Anda untuk security, Anda bisa gunakan nama pluginnya adalah items ya. Items ini untuk security WordPress ya. Nah, saya suka ini, menggunakan ini. Saya install dulu.
Ya, beberapa plugin. Kemudian satu lagi, plugin yang sedang hot sekali ya saat ini ya. Anda bisa menggunakan namanya Elementor ya. Elementor. Anda bisa menggunakan plugin Elementor. Jadi plugin Elementor ini adalah salah satu fitur bagaimana Anda bisa membuat tampilan website hanya dengan drag and drop ya. Oke, kita lihat demonya seperti ini. Nah, tinggal drag and drop, Anda bisa mengcustom website dengan lebih cepat dan lebih mudah ya. Jadi tidak terpengaruh dengan hanya template saja. Jadi Anda pakai template yang biasa-biasa saja, tapi Anda bisa membuat website yang luar biasa dengan Elementor ini. Ya, Elementor ini ada yang free, ada yang berbayar. Ya, Anda bisa menggunakan. Ini saya sudah aktif, saya activate. Selain Elementor apa? Ada namanya WP Bakery plugin ya. Nah, ada WP Bakery. Ini juga berbayar ya. Ini berbayar. Ini juga salah satu plugin sebelum Elementor. Juga tampilan juga luar biasa bagus ya. Saya ada contohnya yang menggunakan WP Bakery ya. Oke, ini contohnya dashboard. Sini akan saya contohkan, misalnya saya ingin membuat pages, add new. Oke, di sini ada section. Oke, finish. Saya menggunakan WP Bakery ya, misalnya. Nah, ini sama. Jadi, Anda bisa tambah add elemen macam-macam, kontak form, mau tambah blok segala macam ya. Itu bisa menggunakan ini. Bisa juga menggunakan fitur template bawaan ya. Ini juga tergantung template, namanya Moving Builder. Saya menggunakan Bthemes. Jadi bisa menggunakan editor dari Moving Themes ya. Dari Moving Editor ya. Ya banyak sekali. Ya, hasil websitenya kira-kira seperti ini. Ini kita lihat site-nya. Nah, ini menggunakan Elementor ya. Jadi Anda bisa custom website menggunakan tampilan seperti ini ya. Ini dibuat menggunakan Elementor versi yang gratis ya. Anda lihat Elementor. Oke, kita kembali lagi kemari. Kalau misalnya plugin Anda tidak gratis ya, jadi mungkin tidak akan dipublish di WordPress, maka Anda bisa memilih menu Add New, fitur Add New, kemudian Anda pilih Upload Plugin, Anda cari filenya dan install seperti Anda menginstall Themes ya, semudah itu. Ya, jadi gampang sekali. Nah, Anda bisa klik menu plugin, maka di sini muncul menu list plugin yang sudah Anda install. Nah, ini semuanya, ini yang sudah Anda aktifasi, ini yang belum Anda activate ya. Kalau Anda mau disable enable, Anda tinggal klik aja deactive ataupun activate. Maka pluginnya akan otomatis tidak aktif ya. Hanya segampang itu untuk enable dan disable. Ya. Oke, cukup sekian panduan bagaimana menginstall WordPress dengan mudah. Kita akan lanjutkan dengan video selanjutnya.